Alhamdulillahilladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik, pandai, pemuka masyarakat, kona koji, ada besobik namo dan tuan tak bagi kaukan gelap. Alhamdulillah bapak ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini adalah malam ketiga kita bertakziah ke rumah duka sahibul bait, yaitu telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita, yaitu Bapak almarhum Baharudin bin Sagaf. Mudah-mudahan dengan niat dan hajat yang kita sampaikan pada malam hari ini hendaknya diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan arwah almarhum orang tua kita ini mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, diampunkan segala kesilapan dan dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tawar sedikit ini mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan kepada untuk sahibul bait atau keluarga yang ditinggalkan, bahwasanya setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa itu akan mencicipi dan akan menikmati yang namanya kematian. Kapan itu kematian itu akan datang? Kapan kematian itu akan hadir? Semuanya itu adalah merupakan rahasia yang Allah sembunyikan daripada kita semua. Kalau saja seandainya kematian itu diberitahukan kepada kita, contoh Perwi 01 wafat mungkin tahun 2021. Contoh contoh. Maka dengan keadaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa takut. Apa waktu takut? Karena waktu kita semakin hari semakin dekat, persiapan tidak ada, sehingga kita malas untuk berusaha. Makanya Allah rahasiakan kematian seseorang. Terkadang matinya seorang, wafatnya seorang tak melihat tua, Pak. Aduh kampung apa Pak lah tua bangko lah 15 tahun umur toloknya menolak sawit ini. Atau lo ojo dia mokok dia. Kok orang garam baru? Iya. Aduh ojo tinggal. Kenapa? Karena belum Allah izinkan. Sementara ada seorang anak yang baru lahir dan dalam kandungan ibunya, ketika Allah sudah berkeinginan, ketika Allah sudah ingin mau, maka waktu itu juga Allah akan mengambil nyawa setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin pada hari ini orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita yang mengalami hal yang seperti ini, yang musibah yang kita alami saat sekarang ini. Mungkin keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan duka yang sangat lara. Maka dapat kita sampaikan dan mudah-mudahan dapat mendinginkan hati sehingga yang ditinggalkan, bahwasanya konsep yang mesti kita pegang adalah bahwasanya itu merupakan keinginan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Tugas kita sebagai seorang anak yang ditinggalkan tak lain dan tak bukan adalah mendoakan orang tua kita yang telah wafat setiap hari, setiap waktu, setiap salat kita selalu mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kemudian setelah kita doakan, kita berinfak, bersedekah atas nama orang tua kita yang telah wafat. Ika pengurus masjid 500.000 rupiah atau 1 juta rupiah yang pahalanya kami infakkan, pahalanya kami atas nama orang tua kami yang telah wafat. Maka orang yang seperti ini, anak yang seperti ini adalah merupakan anak yang saleh. Ketika orang tuanya wafat, dia langsung mendapatkan keberkahan daripada sedekah yang disampaikan itu.
Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dia terasa sejuknya hembusan angin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diceritakan bahwasanya ketika itu ada seorang mayat bertanya kepada malaikat Munkar dan Nakir, "Wahai malaikat, kenapa kemarin malam kuburan saya begitu wangi, begitu sejuk, begitu semerbak, tapi pada malam hari ini sudah tidak wangi lagi? Apa yang terjadi?" Maka malaikat Munkar dan Nakir mengatakan kepada almarhum tersebut, "Wahai sepulan, ketahuilah oleh engkau bahwasanya kemarin malam ada anakmu di atas dunia, salah satu dari anggota anakmu yang mendoakan untukmu, yang berzikir atas untukmu, kemudian dia berinfak atas untukmu. Maka pada malam itu kuburanmu terasa wangi, terasa sejuk, terasa harum. Tapi sayang pada malam hari ini salah satu pun di antara anak-anakmu di atas dunia ini tidak ada lagi yang mendoakan engkau." Maka inilah sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan yang dapat kami sampaikan kepada Syekh Baik, jadikan ini sebuah bentuk kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita pun semuanya akan menuju ke sana. Mau lari kemanapun kita, tetap kita akan dijemput oleh kematian. Maka perbanyaklah sabar, perbanyaklah kita berinfak dan bersedekah atas nama orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka pahalanya langsung sampai diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan kubur orang tua kita yang telah wafat, dan kita tercatat sebagai anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita jemaah sekalian, kita hidup di dunia ini Pak, bukan untuk menggalih, bukan untuk mencari kepiang, bukan untuk mencari kehidupan duniawi. Kita hidup di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini hanya satu saja. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah menunggu kematian kita. Agar kita tidak lalai dalam kehidupan dunia ini, agar kita tak cenggang dalam kehidupan dunia ini, Allah berikan kepada kita berupa titipan-titipan, amanah-amanah yang harus dan kita pertanggungjawabkan. Apa itu titipannya? Anak titipan, harta ujian, pangkat jabatan itu titipan, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak bosan dalam kehidupan dunia ini, yang ujung-ujungnya kita akan menunggu yang namanya kematian. Jadi jangan terlena dengan kehidupan dunia ini, jangan sampai kita dilalaikan dengan kehidupan dunia, karena sesungguhnya kita, segala apapun kita profesi kita pada hari ini, kita sesungguhnya adalah mendekati yang namanya lubang kubur kita. Kalau tidak pada hari ini, mungkin lusa. Kalau tidak lusa, mungkin beberapa bulan ke depan. Yang penting kematian itu wajib dan akan datang kepada kita. Dan jangan sampai harta benda yang kita miliki, anak yang kita peroleh, tidak bisa membahagiakan kita dan menyibukkan kita dari melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat seperti demikian, fa ulaika humul khasirun, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan setelah sedikit kita pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapat pelajaran bagi kita bersama, terutama bagi diri kami yang menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.